Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul khairu illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la yasuqul su'a illa Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah ma kana fi ni'matin min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 20 Ibu Iri Wahyu Sarjana Pendidikan. Yang saya hormati Ibu Bapak Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 20. Tidak ada kata yang patut kita haturkan selain puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita bisa berkumpul dalam acara presentasi pengelolaan kinerja kepala sekolah dengan indikator aktivasi komunitas belajar dengan tanpa ada halangan satu apapun. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi sang pembawa perubahan untuk semesta alam dan sebagai sumber motivasi untuk umatnya. Sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk cinta tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Kepada Ibu Eni Wahyu Hidayati dipersilahkan. Selanjutnya marilah kita dengarkan bersama pembacaan doa seraya menunjukkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Untuk itu kepada Bapak Suhaili dipersilakan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahu al-'azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wafina wa wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tubarik biha sunnah min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Barakatil Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu acara inti presentasi pengelolaan kinerja kepala sekolah dengan indikator aktivasi komunitas belajar. Mari kita ikuti dengan seksama kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Iri Wahyu Hidayati Sarjana Pendidikan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Matur nuwun Ibu atas waktunya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hingga siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat menjalankan kegiatan kita, yaitu tentang presentasi pengelolaan kinerja kepala sekolah dengan indikator aktivasi komunitas belajar dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih atas waktu yang jenengan dapat meluangkan waktunya dalam kegiatan ini, ya. Mungkin di tengah kesibukan panjenengan mengelola nilai untuk anak-anak kita, jenengan dapat hadir di sini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bapak Ibu. Kita santai saja nggih Bapak Ibu. Sebelumnya yang saya hormati Ibu Pengawas Husnul Khotimah yang kali ini tidak bisa hadir Bapak Ibu. Beliau menyampaikan untuk pengelolaan kinerja kali ini dari video saja, sehingga kita sama-sama membuat video ini terkait pengelolaan kinerja untuk saya. Seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa sudah hampir 2 tahun ini kita sudah melakukan penilaian kinerja. Kalau sebelumnya itu di BMM, kalau sekarang di ruang GTK. Di sini kedudukan saya di dalam pengelolaan kinerja itu ya sebagai pegawai dan juga sebagai atasan penilai. Kalau atasan penilai, saya menilai panjenengan dengan melakukan observasi selama melakukan kegiatan pembelajaran. Lalu saya sebagai pegawai, saya akan dinilai oleh pengawas atas indikator-indikator yang kita pilih, yang saya pilih. Indikator ini berdasarkan apa saya memilih ini, nanti ya berdasarkan dari hasil rapot pendidikan kita yang tahun 2025. Bapak Ibu, sebelum kita memulai supaya tidak terlihat tegang, monggo Bapak kita refreshing dulu, kita santai-santai dulu sambil mendengarkan dan mengikuti gerakan-gerakan ini ya Bapak Ibu. Monggo kita bersama-sama bergerak seperti yang ada di video ini. Monggo kita ikuti Bapak Ibu. Saya juga belum latihan Bapak Ibu, sama-sama baru pertama ini, baru ngawali. Monggo kita bersama-sama. Berdiri. Terima kasih Bapak Ibu. Biar kita tidak terlalu tegang Bapak Ibu. Nanti bila perlu ada yang menyanyi juga tidak apa-apa. Bapak Ibu, kami lanjutkan terkait kegiatan pengelolaan kinerja dengan indikator aktivasi komunitas belajar. Di sini kita SMP Negeri 2 Gumumas sudah mempunyai kombel Bapak Ibu, sudah mempunyai komunitas belajar, tapi meskipun kegiatan itu tidak rutin kita laksanakan. Jadi kegiatan kombel ini itu tujuannya kita itu sama-sama belajar Bapak Ibu. Panjenengan belajar bersama teman sejawat, saling berbagi informasi yang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah jenengan lakukan. Apakah itu terkait dengan kendala-kendala atau metode atau model-model pembelajaran yang kiranya cocok atau tidak untuk peserta didik Bapak Ibu. Di sini kita lihat bersama Bapak Ibu bagaimana cara membangun komunitas belajar di dalam sekolah.
kita sudah punya komunitas belajar. Sebelumnya kita kan belum punya, sehingga kita sama-sama berpikir pada waktu itu bagaimana kita bisa melakukan suatu kegiatan untuk mewadahi teman-teman kita dalam memecahkan suatu permasalahan atau kendala-kendala ketika melakukan pembelajaran. Sehingga di sini kita mulai waktu itu kita merencanakan ya Bapak Ibu, kita merencanakan apa saja yang akan kita laksanakan. Di samping ada komunitas belajar di sekolah, saya yakin panjenengan juga mengikuti atau ada di dalam komunitas belajar yang di luar sekolah. Misalnya apa Bapak Ibu? Ya MGMP, panjenengan semuanya mengikuti ya. Ada mulai dari mapel IPS dan seterusnya, itu sudah terjadwal rutin Bapak Ibu kegiatan panjenengan di kompel-kompel yang ada di luar sekolah. Tujuannya untuk apa itu Bapak Ibu panjenengan mengikuti kegiatan-kegiatan kompel seperti MGMP tadi? Untuk apa Bapak Ibu? Untuk pengembangan diri. Untuk apa lagi Bapak Ibu? Meningkatkan profesionalitas. Apalagi Bapak Ibu? Kalau di luar sekolah selain dua itu sudah jelas yang sudah paten ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada lain ya. Dengan kalau ketemu ke kegiatan kombel-kombel itu ke apa yang? Ya, untuk mendapatkan informasi baru mengenai pembelajaran Bapak Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Bagaimana Bapak? Untuk mendapatkan sertifikat, kejar-kejar sertifikat. Tapi kayaknya sekarang sertifikatnya tidak perlu diupload, cukup dilaporkan ke saya ya Bapak Ibu. Ya Bapak, memang kita tidak memungkiri itu tujuannya untuk mendapatkan sertifikat. Untuk apa lagi? Satu lagi. Oh, reuni nambah teman kan katanya Bapak ya. Yang jelas tuh reuni nambah teman, nambah relasi kita. Sharing dengan teman sambil jagungan kan ya Bapak Ibu ya itulah sama kita di sekolah juga begitu, membentuk suatu komunitas kumpulan. Mungkin kalau dalam ilmu IPA itu komunitas niku apa nggih Bapak Heru? Komunitas kalau di sekolah kita, kalau komunitas dalam lingkungan sekolah kita. Kelompok berarti komunitas berarti kumpulan yang sejenis nggih. Ya, yang sejenis kan gitu ya Pak ya. Kumpulan dari beberapa mapel kan nggih Bapak Heru nggih. Jadi kita juga memiliki komunitas tadi Bapak Ibu. Tujuannya untuk apa? Kita memiliki komunitas tadi ya untuk berbagi pengetahuan tadi Bapak Ibu. Tujuan kita membentuk komunitas belajar adalah untuk meningkatkan motivasi, kolaborasi, dan hasil belajar siswa secara keseluruhan. Jadi kita membentuk suatu komunitas belajar itu adalah untuk meningkatkan motivasi kita sebagai seorang guru. Kita juga supaya kita bahagia dalam menyelesaikan tugas utama kita dalam mengajar. Mungkin kalau kita ngajar kadang di kelas itu nggih jenuh atau pegel kesel dengan tingkah laku anak-anak, tapi dengan adanya wadah komunitas belajar tadi kita saling bisa menceritakan pengalaman kita selama berada di dalam kelas. Kita berkolaborasi, kita antar berbagai mapel menyatu. Mungkin mapel ini saya punya ide ini untuk anak-anak yang menangani seperti ini, di mapel yang satu begini. Tentunya Bapak Ibu guru semuanya memiliki cara yang berbeda dalam menangani setiap permasalahan yang ada di dalam kelas. Tetapi dengan perbedaan-perbedaan itu kita memiliki satu komunitas, tujuannya supaya kita itu memiliki persepsi yang sama terhadap anak didik kita. Bagaimana menyelesaikan segala persoalan yang ada di dalam kelas, semuanya tadi bermuara yang akhirnya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Semuanya tujuannya adalah untuk meningkatkan
hasil belajar siswa. Kita sebagai guru dituntut untuk meningkatkan kompetensi kita yang dapat jenengan ikuti bisa melalui secara daring maupun luring, supaya pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak itu berkualitas, tidak hanya itu saja. Tidak bosan, anaknya tidak bosan, panjenengan juga tidak bosan. Jadi untuk membangun suatu komunitas belajar di dalam sekolah itu dibutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang sangat matang. Harus benar-benar ada. Kita tahu di Sempadamas kita ini ada namanya Kombel Sempadamas dengan penggeraknya, ketuanya adalah Bapak Arif Sarifudin, lalu penggeraknya Bu Eli yang dengan Pak Heru. Anggotanya siapa? Ya kita seluruh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini. Nah, berikutnya Bapak Heru yang kedua. Di situ ada gambar, ada kalimat yang berbunyi, apakah tantangan dan kesulitan yang Bapak Ibu alami atau hadapi di dalam kelas dapat diselesaikan dengan sendirian? Kita kalau lihat, kalau kita selesaikan sendiri mungkin kita pusing ya Bapak Ibu, gimana ngatasi anak-anak kita yang punya kelebihan-kelebihan tadi. Apakah dapat Bapak Ibu kita selesaikan sendiri? Tidak dapat nih Bapak Ibu ya. Nanti kita yang ada, kita malah ngomel-ngomel, sehingga masalah anak-anak kita bawa ke rumah, masalah di rumah kita bawa ke sekolah. Kan tidak seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita mikir, ya yang keluarnya ya tanda tanya tadi, apa, bagaimana. Tapi kalau kita berkumpul dengan beberapa teman sejawat, kita bisa sambil tertawa, senang, seakan-akan beban kita terhadap siswa-siswa kita tadi akan lepas, akan selesai. Ngoten ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan Bapak Ibu ke berikutnya tadi ya. Jadi tidak dapat kita selesaikan karena semua itu dapat terselesaikan dengan kita duduk bersama dan bekerja sama membahas permasalahan di kelas, baik yang terkait dengan siswa atau mapel. Saya yakin Bapak Ibu guru di dalam kelas itu memiliki banyak kendala terkait siswa-siswi kita. Siswa-siswi kita itu memiliki latar belakang yang tidak sama. Sehingga kadang mereka ada yang sekolah bawa buku, ada yang tidak belajar, sudah 1001 alasan yang mereka lakukan, mereka sampaikan kepada kita terkait dengan tugas-tugas maupun ujian-ujian yang mereka laksanakan. Sehingga Bapak Ibu guru itu merasa pusing, bingung, piye ngatasi anak-anak yang seperti ini. Nah, saya yakin Bapak-Bapak Ibu pasti ada penyelesaian di dalam kelasnya. Masing-masing Bapak Ibu saya yakin bisa sudah mengatasi bagaimana cara mengatasi anak-anak yang seperti tadi. Tentunya Bapak Ibu berbeda-beda. Caranya berbeda, tidak sama. Sehingga untuk kita agar memiliki persepsi yang sama terhadap bagaimana kita mengembangkan kompetensi kita, bagaimana mengatasi anak-anak yang terkendala tadi, maka kita bersepakat, berkomitmen untuk membentuk yang namanya di sekolah yang namanya komunitas belajar Bapak Ibu. Nah, sehingga kita lihat di situ apa itu komunitas belajar. Minta tolong Bu Devi, minta tolong Bu Devi jangan bacakan Bu Devi apa itu yang dimaksud dengan komunitas belajar. Nggak kelihatan Bu Devi? Bu Devi, maju Bu Devi, kalau nggak maju menyanyi Bu Devi. Pendidikan yang bekerja secara kolaboratif dan terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai tujuan bersama yang berdampak hasil belajar murid. Ya, berdampak pada hasil belajar murid. Ampun, matur nuwun Bu Devi. Biar Bu Devi nggak ngantuk. Jadi gitu ya, Bapak Ibu.
Jadi komunitas belajar sekelompok guru dan tenaga kependidikan yang bekerja secara kolaboratif dan terukur. Jadi terukur berarti suatu saat harus dievaluasi. Kolaborasi berarti semuanya Bapak Ibu dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Jadi kita belajarnya tidak hanya begitu aja mengajarnya. Tujuannya untuk apa? Ya untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Jadi apapun yang kita lakukan setiap hari belajar. Memang tugas kita sebagai guru itu adalah belajar dan belajar. Dulu saya pernah Bapak Ibu sekolah itu ini kapan saya nggak belajar, masih SMA kelas 1. Tiap hari kok belajar, kapan berhentinya belajar. Lah kok ternyata sekarang malah saya nggak berhenti untuk belajar. Jadi katanya benar ya ucapan ya, apa yang kita ucapkan itu nanti akan balik kepada diri kita sendiri. Jadi akhirnya ya sampai sekarang tidak pernah untuk putus belajar, karena kita sebagai guru harus lebih cepat daripada siswa kita. Apalagi dengan adanya berbagai aplikasi di HP itu ya, kita dengan mudah akan mendapatkan apa yang kita inginkan. Mau mencari jawaban apa saja ada, mau buat presentasi secepat kilat langsung selesai, bisa dibuat. Apalagi di Webik itu langsung buatkan ini, langsung keluar gambarnya, semuanya bisa Bapak Ibu. Nah makanya kita jangan sampai kalah dengan siswa-siswi kita, karena secanggih apapun sebuah aplikasi itu pembelajaran, tapi kalau tidak didampingi oleh Bapak Ibu guru juga hasilnya tidak akan maksimal, karena tidak akan ada ikatan batin antara seorang guru dengan siswa. Kita yang tugasnya ngopeni anak ibu sak pegel-pegel ya tetap kita harus open. Memang itu sudah tugas kita Bapak Ibu. Jadi yang menjadi bagian kita Kombel itu adalah bukan hanya kita sendiri, semuanya yang ada di dalam lingkungan sekolah ini. Kita tujuannya untuk apa? Mengubah budaya kerja kita Bapak Ibu. Dengan adanya Kombel kita tidak menjadi individualisme tidak, melainkan menjadi kerja sama antar rekan sejawat. Jadi kita ini di dalam ini bukan sebagai Superman Bapak Ibu, tetapi sebagai super team. Saya bukan super girl, super wonder gitu ya, Wonder Woman ya. Nah, tapi kita adalah satu tim Bapak Ibu. Kita itu bekerja berdasarkan tim. Bapak Nuril dengan Bu Eli dengan Bu Nano, tidak bisa kan bekerja sendiri Bapak Ibu. Saya juga berada, tidak bisa bekerja saya sendiri Bapak Ibu, tapi bersama tim-tim yang ada di SMP Negeri 2 Kumumas. Tapi untungnya kita tim di sini kan kita tidak bisa Bapak Ibu bekerja dewe. Aku timnya wedok kabeh kan tidak nih Bapak Ibu. Timnya mesti bermacam-macam. Tapi untungnya kita ada di sekolah ini Bapak, gandengan kita, pasangan kita itu tidak ada yang punya rasa curiga atau rasa cemburu, karena memang kita kan berada di lingkungan kerja. Memang itu harus kita lakukan, tidak bisa kerja sendiri, itu tidak bisa. Meskipun kita guru mapel, masih kan diskusi kadang kalau istirahat, panjenengan omong-omongan dengan temannya, aku mau tadi di kelas begini kan masih bercerita seperti itu. Tidak bisa kita buat sendiri. Punya ilmu ya kita bagi dengan teman-teman kita yang lain. Tapi alangkah baiknya kalau ilmu yang kita dapatkan itu kita tularkan melalui Kombel yang sudah kita miliki Bapak Ibu, supaya semuanya bisa merasakan Bapak Ibu. Lanjut Bapak, next. Berikutnya Bapak Ibu, mengapa aktivasi komunitas belajar itu penting? Ini jadi yang pertama adalah karena komunitas itu merupakan aset berharga bagi guru sebagai wadah untuk berbagi, belajar, dan berkolaborasi. Yang kedua, membantu guru untuk lebih profesional, inovatif, dan bahagia dalam menjalankan tugasnya. Jadi kita harus berbahagia Bapak Ibu dengan tugas-tugas yang kita jalankan. Supaya ilmu yang kita berikan kepada anak-anak mudah diterima oleh anak-anak kita. Yang ketiga, akan berdampak positif pada kualitas pembelajaran murid dan keberhasilan pendidikan secara
keseluruhan. Itu tujuan atau pentingnya daripada mengaktifkan komunitas belajar yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi aset kita berbagi, panjenengan punya pengalaman untuk mengatasi siswa yang seperti ini, diceritakan Bapak Ibu kepada teman-teman kita. Tidak perlu malu-malu, semampunya saja yang kita ceritakan. Sehingga sambil menunggu bel pulang, ayo kumpul-kumpul, kita bercerita, tidak apa-apa Bapak Ibu, nanti bergantian. Jadi saya harapkan nanti kita kemarin sudah berjalan ya, 1 kali waktu itu, kita rencanakan waktu itu kan 1 minggu sekali ya, sudah pernah berjalan 1 kali, setelah itu terputus karena banyaknya kegiatan. Nanti harapan saya di semester ajaran baru ini, kita mengaktifkan kembali kombel kita, supaya kita semakin meningkat pembelajaran yang kita berikan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu. Berikutnya, Pak, tujuan komunitas belajar, yaitu menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif dan berkelanjutan bagi para guru dan tenaga kependidikan. Jadi tidak hanya 1 kali, 2 kali kita aktif di dalam kombel, tetapi harus terus-menerus supaya hasilnya dapat kita rasakan bersama-sama. Juga diharapkan dapat meningkatkan kompetensi, inovasi, serta kualitas pembelajaran secara keseluruhan, sehingga bisa berdampak pada peningkatan hasil belajar murid. Jadi di kombel seperti itu, dengan ikut MGMP, hasilnya bagaimana? Ya diterapkan juga di sekolah. Jangan diambil sendiri Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Heru. Manfaat aktivasi komunitas belajar di sekolah. Itu ada manfaat bagi siswa, yang jelas adalah untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Bagi sekolah, terciptanya budaya sekolah yang positif. Jadi kita memiliki budaya yang positif dengan adanya kombel. Kita duduk bersama, tidak kerja sendiri, saling berbagi dengan teman-temannya. Kita juga bisa menghilangkan capek juga dengan ngobrol-ngobrol dengan teman-teman tadi, dengan hasil yang manfaat. Ada hasilnya. Jadi mungkin sambil menunggu bel pulang tadi saya sampaikan, kita bisa sama-sama duduk untuk berbagi tadi. Berikutnya bagi pendidik, meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Kita siap guru pasti punya cara yang berbeda-beda dalam menangani atau meningkatkan kualitas pembelajarannya di kelas. Bisa berbagi di sini. Berikutnya Bapak Heru, yang kita ke dulu Pak, rapot pendidikan. Kita ke rapot pendidikan. Bapak Ibu, sebelumnya perlu saya sampaikan juga terkait dengan kombel, apa yang akan kita laksanakan atau kita sampaikan di kombel kita itu apa, Bapak Ibu, dasarnya itu apa. Nah, di sini kita mengambil sebaiknya supaya ada efek langsung perubahannya terhadap sekolah kita, sebaiknya materi-materi yang akan kita sampaikan di kombel itu kita ambilkan dari hasil raport pendidikan sekolah kita yang di tahun 2025. Kalau dulu yang di tahun 2024 itu raport pendidikan kita itu yang nilainya paling rendah itu adalah di kualitas pembelajaran. Ya Alhamdulillah, kualitas pembelajaran kita sudah meningkat baik, sehingga di tahun 2000 yang itu terbukti dengan panjenengan telah melakukan kegiatan observasi, kebanyakan kan panjenengan isinya sama ya, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran kan gitu ya, waktu itu indikator yang panjenengan pilih. Ternyata itu secara tidak langsung Bapak Ibu terdampak langsung kepada hasil belajar anak-anak. Mungkin kita tidak sadar kan ya, oh saya waktu ngambil kayaknya kok cuma begini-begini aja. Nyatanya itu berdampak kepada meningkatnya hasil belajar siswa kita. Di tahun 2025 kualitas pembelajaran kita itu juga meningkat.
Dan kita lihat hasil raport kita Bapak Ibu di tahun 2025 ini Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat itu ada beberapa komponen. Yang pertama, kemampuan literasi murid. Baik, ini kita kemarin nilainya itu sekitar 97, berapa persen Bapak Ibu. Menurun 2, sekitar 95. Jadi masih baik. Jadi semuanya hijau, baik menurun semuanya, tapi masih baik Bapak Ibu. Turun 2,2% berapa gitu. Lalu yang numerasi murid itu adalah tetap nilai kita yang tahun 2024 dengan 2025 ini sama Bapak Ibu nilainya. Atau berapa persen di situ tidak bisa saya tampilkan di raport pendidikan yang secara utuh, ini covernya Bapak Ibu. Lalu karakter murid nilainya naik Bapak Ibu. Kita sudah menanamkan nilai-nilai karakter baik kepada anak-anak didik kita, mulai dari pembiasaan, mulai pagi hingga siang, juga ketika panjenengan pembelajaran di kelas, menyampaikan bagaimana anak-anak itu harus memiliki karakter baik, itu sudah tersampaikan, ternyata terdampak pada peningkatan hasil raport pendidikan kita di karakter murid. Itu meningkat Bapak Ibu. Jadi tahun 2025 ini lebih baik daripada di tahun yang 2024. Berikutnya juga tentang kondisi keamanan sekolah. Itu juga mengalami kenaikan Bapak Ibu dari tahun 2024. Berarti sekolah kita ini termasuk kategori sekolah yang ramah anak. Berarti lingkungan sekolah kita itu mendukung membuat anak-anak kita itu nyaman untuk belajar di sekolah. Tapi ya tidak tahu lagi karena kegiatan ada beberapa sebab terjadi kegiatan yang tidak kita harapkan pada anak-anak kita, yaitu sudah musibah buat kita, cobaan buat kita. Ya mudah-mudahan nanti di tahun ini tidak akan lagi terjadi yang seperti itu Bapak Ibu. Berikutnya kondisi kebinekaan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, nilainya itu turun Bapak Ibu dari tahun 2024. Kok bisa ya? Kadang saya kok bisa turun, padahal kita dengan kondisi kita yang siswa kita kan beragam ya, kita sudah sangat bertoleransi kepada anak-anak didik kita, baik itu yang berlainan agama atau yang lain, kita sudah sangat bertoleransi, tapi nilai kita itu turun dari tahun yang 2024 Bapak Ibu. Berikutnya kualitas pembelajaran ini alhamdulillah naik. Sehingga Bapak Ibu dari hasil raport pendidikan ini nanti sebaiknya kalau kita akan mengaktifkan kegiatan kompol kita, materi yang kita sampaikan itu alangkah baiknya yang terkait dengan nilai-nilai di raport pendidikan yang turun tadi. Nanti bisa kita lihat Bapak Ibu, misalkan tadi di literasi itu nanti ada, kalau kita klik ya Bapak Ibu di raport di ininya, itu diklik nanti ada akar masalahnya apa yang harus kita pelajari, itu ada Bapak Ibu. Nanti solusinya bagaimana itu ada semuanya Bapak Ibu. Kalau kita buka akan jelas di situ ya Pak. Monggo coba nanti jenengan kalau santai-santai dibuka kembali tentang raport pendidikan kita, utamanya yang literasi yang menurun itu di situ sudah ada solusinya. Kita sudah diberikan solusi Bapak Ibu apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan raport pendidikan kita. Bisa kita lakukan di mana? Di kegiatan kombel kita Bapak Ibu. Ya, selanjutnya next Bapak. Itu mengenai raport kita, jadi dasarnya itu ya nanti untuk mengisi kegiatan kombel kita itu apa? Jadi, misalkan yang tadi nilai-nilainya turun. Kegiatannya itu apa? Nanti ada di itu yang pelajari akar masalah itu apa, nanti literasinya itu bagaimana, numerasinya itu semuanya ada. Kita tinggal ngomong saja, sudah ada videonya semuanya Bapak Ibu. Kalau kita buka di PMM itu sudah lengkap. Berikutnya bagaimana langkah-langkah supaya komunitas belajar kita itu bisa aktif kembali Bapak Ibu. Kita berupaya untuk lebih mengaktifkan kombel kita Bapak Ibu. Yang pertama adalah kita harus menentukan tujuan kita dari pembentukan kombel tadi. Nanti kita perbaiki lagi, kita buat tujuannya. Lalu kita membentuk tim inti, kita bentuk siapa itu nanti sekretarisnya, siapa yang nanti
tim yang mencari materi sebagai narasumbernya itu siapa, itu sudah harus di situ. Kita merekrut anggota kita sudah jelas seluruh guru yang ada di sekolah ini. Berikutnya jadwal pertemuan, kita buat jadwal pertemuan yang kiranya tidak mengganggu KBM utama kita Bapak Ibu. Di waktu-waktu senggang monggo nanti kita buat jadwalnya untuk kombel. Format pertemuannya apakah kita lakukan dengan tatap muka atau daring, boleh Bapak Ibu. Nyatanya waktu itu kita pernah ya secara daring bisa berjalan dengan lancar, bisa kita lakukan seperti itu. Lalu kita siapkan materi Bapak Ibu, materi apa yang akan kita bahas. Kemudian kita berdiskusi dengan berbagi pengalaman. Jadi setelah menyampaikan materi kita berdiskusi Bapak Ibu, lalu harus kita evaluasi kegiatan kombel. Mungkin setelah kita pernah ya penyampaian kegiatan kombel waktu itu, mungkin di situ ada banyak kekurangan yang harus kita benahi supaya kombel kita bisa aktif lagi. Monggo nanti disampaikan di lain-lain Bapak Ibu, nanti ada sesi lain-lain. Berikutnya Bapak, ini contoh kegiatan kombel. Diskusi kelompok boleh, topik dalam pembelajaran, presentasi, berbagi praktik baik, workshop, belajar keterampilan baru terkait dengan pembelajaran boleh, kunjungan pembelajaran, kita melakukan kunjungan pembelajaran ke sekolah lain boleh, termasuk aktivitas kombel. Saya mau studi tiru di sekolah di Jember, kan sekarang nggak boleh keluar kota ya, kita bisa kita jadwalkan Bapak Ibu mau ke SMP 1 Jember atau SMP ini boleh, monggo nanti kita di anggaran berikutnya kita menjadwalkan satu kegiatan untuk ke sekolah yang lain kaitannya dengan kombel tadi. Berikutnya Pak, tips ngelola. Bapak Ibu kayaknya ngantuk semuanya ya. Coba kita lanjut Bapak Ibu. Semuanya berdiri ya bareng-bareng gini Bapak Ibu. Jadi kalau gini, kalau saya bilang jeruk, panjenengan berdiri. Berdiri. Kalau bilang apel, jenengan duduk aja, nanti tidur jatuh. Nanti jenengan duduk gitu ya Bapak Ibu ya. Coba kita tes ya, masih fokus apa tidak. Kita tes dulu Bapak Ibu. Kalau jeruk berdiri, kalau apel kita duduk. Ya. Jeruk, apel, jeruk, apel, jeruk, apel, jeruk. Pak Dumpa pantatnya ada lemnya. Pak Dumpa pantatnya ada lemnya. Satu kali lagi coba, satu kali lagi. Apel, jeruk, apel, jeruk, apel, jeruk, apel. Yang pertama sama dengan kalau kita belajar di kelas, kita harus membuat kesepakatan dengan siswa kita. Begitu juga Bapak Ibu, kalau kita ingin mengelola bagaimana kombel kita supaya bisa sukses, harus ada komitmen. Kita semuanya, Bapak Ibu guru yang ada di sini harus berkomitmen supaya berkomitmen untuk aktif di kegiatan kombel kita. Jadi bergantian nanti di jadwal Bu Eli, siapa hari ini materinya ini, seperti itu. Nanti kita buatkan jadwal. Yang berikutnya adalah saling menghormati Bapak Ibu. Jadi di dalam kombel itu kita harus saling menghormati dan saling menghargai kalau ada perbedaan pendapat. Tidak boleh saling mempertahankan pendapat. Karena kan kita dalam pembelajaran itu pasti memiliki persepsi yang berbeda terhadap penyampaian materi kepada anak. Misalnya Bu Nano dengan Pak Heru sama-sama mengajar IPA. Satu pokok bahasanya sama, setelah disampaikan kepada murid hasilnya berbeda. Itu perbedaan-perbedaan itu kan pasti masing-masing Bapak Ibu punya trik sendiri. Nah, ya, jadi itu yang harus kita sampaikan di dalam kombel kita. Berikutnya
fleksibilitas. Jadi siap untuk menyesuaikan kegiatan komunitas sesuai dengan kebutuhan anggota. Jadi kita harus menyesuaikan komunitas kita kegiatannya itu apa, sesuai dengan kebutuhan anggota kita sekarang itu apa. Oh misalnya saya kepingin di minggu ini membuat membuat modul. Monggo kita bareng-bareng nanti membuat modul bareng. Sekarang kan modul itu bebas ya Bapak Ibu membuatnya sesuai dengan kebutuhan panjenengan, nggak kayak dulu terikat harus gini-gini, sebenarnya tidak. Namanya merdeka belajar itu sebetulnya kita membuat setiap masuk kelas harus modul sendiri kita buat. Hari ini saya mau merancang pembelajarannya seperti ini, itu bebas Bapak Ibu jenengan buat sendiri sesuai dengan kebutuhan panjenengan, nggak usah terpaku kepada apa yang sudah ada. Itu kan kalau misalkan TPA itu kan sudah ada, tapi modulnya itu yang kita butuhkan di setiap kita mau ke dalam kelas Bapak Ibu. Berikutnya melakukan evaluasi berkala. Jadi kita harus berevaluasi apakah sebulan sekali kita evaluasi terhadap kegiatan kompel kita supaya nanti semakin lama semakin baik, lancar, dan teman-teman kita tidak canggung-canggung lagi atau malu-malu lagi untuk menyampaikan atau berbagi praktik baik kepada kita semuanya. Masih ada Bapak Ibu? Ya, Bapak Ibu, sampailah kita di ujung kegiatan kita, yaitu terima kasih atas komitmen dan dedikasi Bapak Ibu semuanya untuk masa depan pendidikan yang lebih baik. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya panjenengan Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini nanti bermanfaat, sedikit banyak bisa bermanfaat dan mengingatkan kembali peran kita sebagai seorang guru itu yang bagaimana seharusnya Bapak Ibu. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf jika ada salah kata kekurangan, tetapi masih ada satu yang harus kita dengarkan atas terlaksananya kompel yang sudah kita laksanakan. Pada waktu itu kita pernah ya Bapak Ibu lakukan kegiatan kompel yang pagi-pagi itu ya, yang Bapak saya kirim penjenengan Bapak. Ada di WA-nya jenengan. Coba Pak Heru diputar kembali Bapak Heru. Tadi sudah saya kirim ke jenengan. Kita mengingat kembali Bapak Ibu ya. Coba. WA. Ada enggak? Ada Pak Heru yang saya kirim terakhir Pak Heru? Sampun? Oh belum masuk ya Bapak Ibu. Bentar. Male jeruk apel. Bentar Bapak Ibu, sebentar ada tombolnya. Tombol supaya kita tidak ngantuk Bapak Ibu. Biar kita tidak ngantuk. Kita lihat dulu, kita refleksi lagi dulu ya Bapak Ibu terhadap kegiatan kompel yang sudah pernah kita lakukan waktu itu. Meskipun hanya sebentar. Masih, sudah saya kirim masih jalan Pak? Masih belum? Masih OTW. Masih OTW Bapak Ibu. Kita melihat kembali kita bagaimana nanti bisa refleksi itu ada wajah-wajahnya Pak Maskur yang lucu-lucu itu. Pak Maskur yang lucu sambil saking dia menikmati kegiatan kompel sampai merem-merem itu sama. Mungkin Bapak sudah lupa ya yang pernah Pak Maskur lakukan. Pak Maskur tunjukkan waktu kegiatan kompel kita Bapak Ibu. Coba. Masih kurang, masih 52%. Ampun masuk Pak Iru? Belum ya? Lama ya? Sampun Pak Iru?
Mungkin bulan depan. Karena anak-anak kecil pinter, kalau ditanyain jawabnya begitu Bapak Ibu. Terakhirnya apa? Lek duit, katanya cucu saya. Kecil ya. Diulang coba Pak. Ya, Bapak Ibu, kita kembali lagi ya, flashback ke kegiatan kompel kita yang pernah kita laksanakan. Jadi kalau kita lihat tadi, menurut panjenengan, kegiatan kompel yang sudah kita lakukan ini tentunya kan ada kelebihannya atau kekurangannya, kan betul nih Bapak Ibu. Pasti kan sesuatu itu yang apapun yang kita kerjakan pasti ada kekurangan ataupun kelebihannya. Ada sisi baiknya, ada sisi jeleknya, kan gitu ya Bapak Ibu. Mungkin dari tayangan tadi kembali ke, kita tidak ke materi tapi cuma mengingatkan panjenengan bahwa kita waktu itu pernah melakukan kegiatan kompel. Dari kegiatan kompel yang sudah kita lakukan Bapak Ibu, mungkin ada saran atau kesan yang bisa panjenengan sampaikan supaya kegiatan kompel kita itu kedepannya menjadi lebih baik, lebih aktif lagi sehingga dampaknya bisa kita rasakan, bisa murid kita rasakan Bapak Ibu. Yang semuanya tadi muaranya adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran anak didik kita. Meningkatkan kualitas pembelajarannya kita dan meningkatkan hasil belajar anak didik kita. Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang mau menyampaikan kesan atau saran supaya kedepannya kompel kita menjadi lebih baik lagi. Monggo yang mau menjawab, mungkin Bu Ratna bisa tak tolong Bu Ratna? Sebaiknya untuk kelompok kompel di sekolah dilakukan minimal ya 2 minggu sekali setelah akhir pembelajaran sambil menunggu absen. Mungkin terus ini dilakukan oleh semua guru secara bergantian atau bergiliran. Mungkin minggu hari ini siapa, 2 minggu depannya siapa. Ya sambil mencari solusi bagaimana kita menghadapi anak-anak kita yang super ini. Siap, matur nuwun Bu Ratna. Kita tepuk tangan dulu, aplaus untuk Bu Ratna supaya tidak ngantuk Bapak Ibu. Jadi terima kasih Bu Ratna sarannya tadi, yaitu alangkah baiknya kalau kompel kita itu kita laksanakan 2 minggu sekali. Apalagi kalau bisa sambil menunggu jam pulang, kan betul nih Bapak Ibu. Pripun kalau misalkan kita melaksanakan seperti itu, panjenengan setuju apa tidak? Bapak Ibu? Setuju ya? Kita harus punya komitmen Bapak Ibu supaya kompel nanti ke depan, kompel kita ke depannya itu bisa hidup, bisa jalan Bapak Ibu. Karena itu memang sudah tugas kita Bapak Ibu, meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui kompel. Betul nih Bapak Ibu ya? Lalu yang kedua, apa tadi Bu Rana? Sumbernya ya? Iya. Yang mengasih itu bergiliran. Yang narasumbernya itu bergiliran Bapak Ibu ya.
Nanti hari ini dari mapel IPA, minggu berikutnya dari mapel PJOK, minggu berikutnya dari mapel agama, pendidikan agama, ngoten. Setuju Bapak Ibu ya, kalau kita nanti membuat seperti itu, nanti bisa kita buat jadwalnya, Bu Eli, kita siapkan supaya aktif kembali kombel kita. Juga di samping itu kita tambahkan materi-materi yang terkait dengan penguatan literasi siswa-siswi kita Bapak Ibu, karena di rapor pendidikan kita nilai literasinya kita meskipun tidak merah atau kuning tetapi turun Bapak Ibu, paling tidak harus tetap atau meningkat. Lalu mungkin ada pesan-pesannya atau kesannya terhadap kombel kita yang sudah berjalan. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau menyampaikan kesannya. Mungkin Ibu Surati, kesannya. Ini buka pakai mic-nya, monggo Bapak Ibu. Jos ya, monggo. Soalnya mic-nya cuma satu ini, nggak bisa jalan dia. Monggo Bu. Terima kasih Bu. Kesannya untuk saya secara pribadi dengan adanya kombel itu menambah wawasan saya Bu, walaupun saya itu sudah senior, mau bilang tua malu senior, tapi masih perlu belajar bagaimana cara menghadapi anak-anak di dalam kelas. Misalnya dari Mas Heru yang energik, yang membuat anak-anak lebih semangat, juga dari Bu Wiwil yang adanya permainan begitu, itu membuat saya menambah pengetahuan wawasan saya. Akhirnya saya, oh ya kalau saya buat seperti itu, kayaknya menarik, dan sudah saya coba dan punyaannya Bumbil itu yang bermain kalau Pak itu anak-anak suka. Dan menurut saya memang adanya tombol itu bagus, terutama untuk diri saya pun, untuk yang ilmunya masih cetak ini, jadi menurut saya bagus. Terima kasih. Tepuk tangan dulu aplaus untuk Ibu Surati Bapak Ibu. Matur nuwun Ibu Surati, memang tadi Bu Surati, meskipun Bu Surati sudah usia, tetapi tetap ingin semangat untuk belajar, terkaitannya bagaimana kita mengupayakan supaya siswa-siswi kita itu tertarik untuk belajar dan semangat untuk belajar. Terutama yang muda-muda ini. Kita teman-teman yang muda-muda ini banyak, monggo segera ditularkan kepada bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah usia tadi. Bapak Ibu. Mungkin ada yang lain Bapak Nuril mau menambahkan supaya kombel kita bisa hidup nanti. Kita janji Bapak Ibu ya, komitmen ya, kita ke depan menghidupkan kombel kita ya. Enggak apa-apa, sama-sama kita belajar. Bu Nani. Moga Bu Nani dulu. Di sini Pak Nuril. Menyambung dari Bu Surati. Nggih. Karena kita kan sudah hampir pensiun. Sudah usia. Nggih. Sehingga inovasi pembelajaran itu lebih banyak dari yang muda. Jadi alangkah seusianya ini yang dibuatkan. Itu yang oke, kita yang buat itu meniru-niru gayanya anak. Ya memang harus begitu, beradaptasi ya Bu ya. Jadi lebih baik ya yang muda-muda ini lah kita dicontoh ya, langsung setelah mencontoh kita mempraktekkan di dalam kelas. Kan ya Bapak Ibu ya. Monggo Bapak Ibu yang muda-muda ini, yang canggih-canggih IT-nya, monggo diajarkan. Ternyata Bapak Ibu guru kita ini yang sudah usia-usia ini mereka masih semangat Bapak Ibu. Alhamdulillah saya berada di sini, teman-teman kita, saya yang sudah usia ini mereka masih semangat untuk belajar dan belajar. Input nilai aja dikerjakan sendiri kan, ngoten nggih Bapak Ibu nggih. Padahal kalau saya lihat di sekolah yang lain itu menyuruh Bapak Ibu, tapi alhamdulillah di sini itu tidak. Berarti di sini semangatnya lebih tinggi jika dibandingkan yang lain. Alhamdulillah saya Bapak Ibu. Jenengan sangat siapa ya? Kak Nuril. Kita kan saling membantu dalam kebaikan kan tidak apa-apa. Muaranya untuk kesuksesan bersama secara keseluruhan. Monggo. Meskipun tapi jangan terlalu banyak. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Maka Pak Nuril,
Monggo mungkin jenengan bisa sampaikan supaya kompel kita semakin aktif. Mungkin kedepannya penjadwalan dari kompel itu kita laksanakan, walaupun mungkin kalau dari Burana tadi 2 minggu sekali, karena terkadang ada kegiatan-kegiatan yang mendesak yang memang harus perlu diselesaikan. Jadi kita jadwalkan, tapi dengan keefisienan yang bisa membuat seluruh tagihan-tagihan yang entah tagihan dari sekolah atau tagihan dari manapun bisa diselesaikan. Jadi walaupun terjadwal, nantinya hanya persiapannya saja mau sehingga hal-hal yang lain juga tidak ditinggalkan karena mobil yang Siap. Oke. Berarti fleksibel. Ya, gitu ya Pak. Fleksibilitas ya Bapak Ibu nggih. Kita komitmen nih Bapak Ibu. Tadi nanti di semester depan kita jadwalkan meskipun terjadwal tetapi tetap kita harus fleksibel. Takutnya tidak pelaksanaan tidak sesuai dengan jadwal. Yang penting kita bisa menjalankan kombel kita. Jadi tidak hanya nama saja Bapak Ibu, tetapi ada isi kegiatannya di dalamnya. Matur nuwun Bapak Ibu atas partisipasinya panjenengan semuanya. Semoga hanya di waktu yang singkat ini kita saling berdiskusi, saling tertawa, menambah keakraban kita semuanya di sini Bapak Ibu. Di samping itu materinya saya dapatkan ini yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Mohon maaf kurang lebihnya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada pembawa. Ya, buka tok lah ngomong. Terima kasih Ibu. Mari kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami sebagai pembawa acara kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.